menjamah setiap pribadi di tempat ini. Di dalam hadirat-Mu, Engkau datang dengan kesembuhan, dengan kebaikan, dengan kelimpahan. Tuhan sedang memenuhi segala apa yang kami butuhkan. Di dalam hadirat-Mu ada kelegaan, ada kepuasan, ada kesegaran, ada damai sejahtera, ada sukacita. Tuhan, waktu kami ada di tempat ini, kami kembali tidak dalam keadaan yang sama. Biarlah kami diperbaharui di dalam hadirat-Mu, diperbaharui oleh firman-Mu. Tuhan, kami buka hati kami saat ini ya Tuhan. Berfirmanlah kepada setiap kami. Baharui kami dengan firman-Mu. Wahyukan hal-hal yang baru bagi setiap kami. Firman-Mu pelita bagi kaki kami, terang bagi jalan kami. Hikmat-Mu datang melalui firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, kami mau duduk diam di dalam hadirat-Mu ya Tuhan. Seperti Maria mendapatkan bagian yang terbaik. Terima kasih Tuhan. Kemuliaan bagi-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan bersyukur. Sama-sama katakan amin. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Bapak Ibu, sebelum Bapak Ibu Saudara duduk, boleh nggak tengok kanan kiri, tapi tidak hanya salaman, tetapi Bapak Ibu kenalan. Mungkin yang belum tahu namanya, saudara kenalan, tinggal di mana, kerja atau masih sekolah atau kuliah, boleh saudara ya. Nanti kalau ketemu di jalan, saling tegur sapa. Terima kasih teman-teman. Berapa banyak yang diberkati oleh tim pujian dan penyembahan pagi hari ini? Boleh kasih tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Terima kasih. Shalom Bapak Ibu, perkenalkan nama saya Dharana Moniaga. Saya baru pertama kali berkhotbah di tempat ini. Terima kasih Pastor Joel untuk kepercayaannya. Tapi saya pernah ke tempat ini juga waktu zaman almarhum Papa ya. Saudara, saya menggembalakan di GBI Cilandak Town Square, ya, tidak jauh dari sini, nggak sampai 2 kilo. Pastor Joel waktu itu pernah juga memberkati kami, dan gereja kami baru mau 3 tahun. September ini kami baru 3 tahun, so masih baru mulai. Tapi puji Tuhan saudara, hampir semua 95% jemaat yang Tuhan percayakan sudah ada di dalam kelompok sel. Jadi gereja, saya berdoa bahwa gereja ini menjadi gereja wadah yang memuridkan, menjadikan semua bangsa murid Tuhan. Haleluya. Nah, saudara, waktu saya tidak banyak, nanti kalau mau kenalan, mau ngobrol-ngobrol, habis ibadah boleh. Haleluya. So, bulan ini, gereja ini mempunyai tema kehidupan kerajaan. Dari Yohanes 10 ayat 10 berkata, Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Saudara, Yesus datang supaya saudara dan saya mempunyai hidup, tapi tidak hanya hidup saja. Hanya bertahan sampai akhir. Dengan apapun keadaan saudara dan saya, bertahan aja, setia aja, nggak apa-apa miskin-miskin sedikit, nggak apa-apa kurang-kurang dikit, nggak apa-apa sakit-sakit sedikit, asal setia sampai akhir, nanti akan bersama-sama Tuhan Yesus di sorga. Bukan itu saudara janjinya, tetapi Yesus datang supaya saudara dan saya memiliki hidup, tapi memilikinya dalam segala kelimpahan, saudara. Amin, saudara. Saudara, dalam bahasa aslinya kelimpahan yang digunakan dalam ayat ini memakai kata perisos. Perisos berarti more than enough. Lebih dari cukup. Exceed your expectation. Lebih dari yang saudara harapkan. Saudara,
hidup melimpah menurut versi saudara apa? Coba saudara pikir. Hidup melimpah apa? Saudara punya berapa? Atau saudara dalam keadaan apa kalau saudara itu hidup melimpah? Nah, hold that thought. Tuhan mau kasih lebih dari itu. More than enough. Kenapa more than enough? Kenapa harus lebih? Kenapa? Karena saudara dan saya ditentukan untuk jadi berkat untuk orang lain. Jadi kalau saudara mau jadi berkat bagi orang lain, saudara harus punya lebih. Amin saudara. Saudara itu yang diberkati duluan sebelum saudara jadi berkat untuk orang lain. Jadi the purpose of blessing is to be a blessing for others. Apa yang saudara punya, apa yang Tuhan percayakan bagi saudara, ada sebagian yang Tuhan tentukan untuk orang lain melalui hidup saudara. Amin saudara. Saudara, kelimpahan itu bukan berasal dari faktor eksternal, datang ke dalam. Kelimpahan, enough, more than enough, itu datang dari dalam. Not outside in, but inside out. Saudara, apa arti kata cukup bagi saudara? Apakah ada orang yang bisa dibilang, saya punya terlalu banyak uang? Berapa terlalu banyak uang bagi saudara? 1 juta? 10 juta? 1 miliar? 10 miliar? 100 miliar? 1 triliun? Tidak ada kan saudara? Berapa yang cukup? Saudara, cukup itu masalahnya bukan di luar, tapi di dalam. Abundance comes from within. Jadi saudara itu cukup itu asalnya itu dari saudara, bukan dari luar. Amin saudara. Nah saudara, karena sesuatu itu dari dalam, jadi yang perlu saudara dan saya perhatikan, yang di dalam terlebih dahulu. Baru nanti efeknya, yang di luar baru mengikuti. Saudara, di Markus 4, Yesus mengajarkan sebuah rahasia. Markus 4, 26-29. Lalu kata Yesus, beginilah hal kerajaan itu. Seumpama orang yang menaburkan benih di tanah, lalu pada malam hari ia tidur, dan pada siang hari ia bangun, dan benih itu mengeluarkan tunas, dan tunas itu makin tinggi. Bagaimana terjadinya tidak diketahui orang itu. Bumi dengan sendirinya mengeluarkan buah, mula-mula tang itu. Kalau Yesus bilang, begini, this is how the kingdom works, saudara harus perhatikan. Kenapa? Karena prinsip itu yang akan dan pasti terjadi kalau dilakukan. Bagaikan orang menabur benih di tanah. Malam hari tidur, siang bangun, benih itu mengeluarkan tunas, makin tinggi, akhirnya berbuah. Bagaimana terjadinya tidak diketahui orang itu. Saudara, Tuhan bekerja dari hal-hal yang Ia ciptakan, bukan manusia ciptakan. Tuhan bekerja lewat benih dan tanah. Sampai hari ini belum ada orang yang bisa menciptakan benih. Bahkan ada sebuah tempat, saya lupa di mana, manusia, ada ilmuwan, beberapa ilmuwan membangun sebuah vault, tempat penyimpanan benih. Kalau bumi ini kiamat dan mau di restart lagi, semuanya sudah di situ. Anti gempa, anti angin, suhunya bisa di-maintain, semua mereka lakukan supaya apa? Bisa dilestarikan. Kenapa? Mereka nggak bisa ciptakan benih. Benih dan tanah juga nggak bisa diciptakan. Manusia itu nggak bisa menciptakan tanah. Bisanya mindain, saudara. Ya, diambil di sini, tiba-tiba pulau yang di sana makin besar. Tapi yang di sini makin kurang, ya. Terjadi di negeri ini, ya, saudara. Saudara,
benih dan tanah bukan ciptaan manusia. Benih dan tanah itu adalah ciptaan Tuhan. Dan benih kalau tidak ditaruh di dalam tanah, tidak bisa tumbuh. Saudara-saudara ambil benih apapun, saudara taruh di atas meja atau di atas kursi, benih itu tidak akan jadi apa-apa, saudara. Tetapi waktu benih itu ada masuk di dalam tanah, dia akan bereaksi. Dia akan mengeluarkan akarnya, tumbuh batangnya, daunnya, bunga, buah, dan di dalam buah ada benih lagi. Tidak ada satu orang manusia pun bisa menciptakan proses seperti itu. Saudara, bagaimana terjadinya? Tidak tahu. Bahkan ilmuwan juga tidak bisa menjelaskan. Kapan benih itu pecah? Kapan dia tumbuh? Tiba-tiba besoknya udah ada. Tiba-tiba sekian lama sudah timbul dari dalam tanah. 1 Korintus 3 ayat 6. Firman Tuhan berkata, aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah yang memberi pertumbuhan. Saudara, Paulus bilang gini, aku menanam, Apolos menyiram, tapi Allah yang memberi pertumbuhan. Saudara, untuk apa kita harus bertumbuh? Untuk apa? Supaya apa? Supaya kita bisa berbuah. Kita harus bertumbuh, supaya kita harus berbuah. Perjalanan orang Kristen tidak berhenti waktu mereka bertumbuh. Untuk berbuah harus bertumbuh, tetapi bertumbuh belum tentu berbuah. Saudara, saya melayani sejak SMA, ya, sekitar 3 tahun yang lalu. Enggak saudara ya. Saudara, saya melayani di youth, ya, di sekolah minggu, di ibadah umum, main musik, perlengkapan, segala macam, ya. Sampai hari ini saya masih melayani, menggembalakan sebuah gereja. Dan saudara, saya melihat ada orang-orang yang akhirnya berhenti pelayanan, akhirnya dia keluar dari sebuah gereja. Karena apa? Ngomongnya gini, karena saya nggak bertumbuh. Di sini saya nggak bertumbuh. Di sini saya, gimana ya? Oh, firmannya dangkal gitu. Saudara, padahal pertumbuhan bagiannya siapa? Tuhan. Bagian Paulus dan Apolos tertanam dan menyiram. Pertumbuhan bukan bagian saudara dan saya. Bagian saudara dan saya adalah memutuskan untuk tertanam dan memutuskan untuk terus disirami. Supaya Tuhan bisa membuat pertumbuhan dalam hidup saudara dan saya. Tanaman tidak akan bisa berbuah kalau dia ditanam di sini, baru tumbuh sedikit, dicabut, dipindahin ke sini. Habis itu baru sebentar di situ dicabut, dipindahin lagi ke sini. Nggak akan tumbuh, nggak akan berbuah. Saudara, tertanam adalah sebuah keputusan. Keputusan saudara dan saya, bukan keputusan Tuhan. Untuk disiram keputusan saudara dan saya, bukan Tuhan. Tuhan itu hanya menumbuhkan. Menumbuhkan apa? Yang ada. Kalau nggak ada, apa yang mau ditumbuhkan? Kalau nggak ada, apa yang mau disiram? Mau disiram air sebanyak apapun, nggak ada kok di situ. Jadi keputusan saudara dan saya lah untuk tertanam, untuk disiram. Yohanes 15 ayat 8. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Saudara, hidup saudara dan saya dikenal bukan dari pertumbuhannya, tapi dari buahnya. Firman ini jelas bilang, Yesus bilang, Bapakku dipermuliakan kalau kamu buahnya banyak, bukan tumbuhnya bagus. Kenapa? Setiap orang bisa bertumbuh, tapi ada yang bagus, ada yang gak bagus.
Atau ada yang tidak tumbuh karena tidak ada apa-apanya di dalam. Perbedaan pertumbuhan dan berbuah apa, saudara? Bertumbuh itu selalu fokusnya ke dalam. Bertumbuh fokusnya ke dalam. Kalau saudara yang punya anak saya sudah 8 tahun. Waktu dia bayi, dia nggak bisa ngapa-ngapain, saudara. Nangis, kasih minum. Nangis, kasih makan. Nangis, popoknya kotor. Nangis, apalagi karena nggak enak badan. Saudara, lama-lama yang nggak bisa makan, bisa makan. Yang makanannya lembek, bisa makanan keras. Yang tadinya nggak bisa makan sendiri, sekarang bisa makan sendiri. Sekarang waktu dia dulu nggak bisa jalan, merangkak, sekarang bisa jalan, bisa lari-lari. Itu bertumbuh, saudara. Dulu nggak bisa bicara, sekarang bisa bicara. Kadang-kadang bicaranya kebanyakan. Kadang-kadang semua pertanyaan dijawabin. Anak saya sekarang, why daddy? Lagi ngomong ini, why do I have to do that? Why, gitu. Kadang-kadang saya sama mamanya kesel. I don't know why, just do it. Jadi, kita nggak usah sejelaskan apapun ya. Kadang-kadang juga kita juga kesel juga dijawabin terus. Saudara, bertumbuh. Tapi gini, pertumbuhan itu gunanya untuk dia sendiri. Dia bisa makan sendiri, itu gunanya buat dia. Bukan buat kami orang tuanya. Dia bisa jalan sendiri, itu gunanya buat dia. Bukan buat kami. Dia tambah pinter karena disekolahin, itu buat dia. Dia bisa baca tulis, itu buat dia. Bukan buat orang tuanya, bukan buat orang lain. Tapi saudara, berapa banyak kita sebagai orang tua ingin satu waktu nanti, waktu kita selesai menyekolahkan dia, kita pengen dia hidupnya berhasil, mendapat pekerjaan yang baik, dengan dia bisa mensustain dirinya sendiri. Dia mungkin bisa start bisnisnya sendiri, start pelayanannya sendiri. Itu mimpi saya. Dia bisa apa? Berbuah. Coba saudara bayangkan, anak saudara sampai umur 50 tahun masih sekolah terus. Saudara nggak mau kan? Saudara maunya habis sekolah, go. Bertumbuh supaya berbuah. Berbuah itu selalu untuk orang lain. Buah itu selalu untuk orang lain, bukan untuk diri sendiri. Jadi Tuhan mau saudara dan saya supaya buah-buah dari dalam kehidupan saudara dinikmati oleh orang lain. Pertumbuhan bukanlah tujuan. Pertumbuhan adalah sebuah kendaraan untuk berbuah. Hanya kendaraan saja. Saudara nggak bisa berbuah kalau saudara tidak bertumbuh. Jadi saudara harus bertumbuh dulu. Tetapi bertumbuh bukan goalnya. Goalnya adalah menghasilkan buah. Markus 4 ayat 3-8. Dengarlah, adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya, lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati, sehingga ia tidak berbuah. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, ia tumbuh dengan suburnya dan berbuah. Hasilnya ada yang 30 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 100 kali lipat. Saudara, ini prinsip kerajaan yang Tuhan sedang ajarkan bagi saudara dan saya. Lalu saya loncat ke ayat 13. Saudara perhatikan ini. Lalu ia berkata kepada mereka, tidakkah kamu mengerti perumpamaan ini? Kalau demikian, bagaimana kamu dapat memahami semua perumpamaan yang lainnya? Dalam The Passion Translation dikatakan, then he said to them, if you don't understand this parable, how will you understand any parable? Saudara, perumpamaan tentang penabur menaburkan benih di tanah adalah perumpamaan kunci. Kalau saudara ngerti yang ini,
saudara bisa ngerti yang lainnya. Yesus tidak pernah bilang kalimat ini di perumpamaan-perumpamaan yang lain. Cuman yang ini aja. Jadi saudara perlu mengerti dulu yang ini. Prinsip benih ditabur di tanah. Apa itu benih, saudara? Benih adalah firman Tuhan. Benih adalah kebenaran firman Tuhan. Tanah adalah siapa? Diri kita, tanah. Jadi benih firman harus jatuh di tanah supaya dia bisa mengerjakan sesuatu yang saudara tidak ketahui, di mana saudara memberikan diri ditanam, dan disirami, supaya Tuhan bisa melihat ada benih di dalamnya, dan dia bisa menumbuhkannya. Tiba-tiba, tidak diketahui orang itu bagaimana terjadinya, hidup saudara berbuah. Saudara, you have to expose yourself, paparkan diri saudara untuk saudara menerima firman. Itu prinsip. Kalau kamu nggak ngerti ini, kamu nggak bisa ngerti yang lain. Ini dulu, saudara. Ayat 4, penjelasan di ayat 15. Orang-orang yang di pinggir jalan, tempat firman itu ditaburkan, ialah mereka yang mendengar firman, lalu datanglah iblis dan mengambil firman yang baru ditaburkan di dalam mereka. Saudara, semua dalam tanda kutip serangan, tantangan yang datang dalam hidup saudara, itu tujuan utamanya untuk mencuri firman yang ada di dalam hidup saudara. Apapun si jahat lakukan supaya apa? Supaya nggak ada yang tumbuh, supaya nggak ada buahnya. Semua pekerjaan iblis yang dilancarkan ke hidup saudara dan saya, tujuannya mengambil semua benih firman yang ada di dalam hidup saudara. Supaya apa? Saudara nggak tumbuh, nggak berbuah. Alias apa? Mati. Saudara, orang yang di pinggir jalan, tempat firman itu ditaburkan, mereka mendengar firman, datang iblis, ambil firman. Jalan, saudara, bukan tanah. Jadi nggak ada tanahnya sama sekali, keras. Ada orang-orang di luar sana, tidak di sini, ya, di luar sana, ya, dekat Jalan Fatmawati. Orang yang hatinya keras, ke gereja nggak mau, berdoa nggak mau, dengar semua tentang Tuhan nggak mau. Tapi kalau sakit berdoa, kalau ada tantangan dia minta tolong. Dia nggak peduli dengan kerohanian. Dia pakai kekuatannya sendiri, akalnya sendiri, dia pakai networknya sendiri untuk mencapai tujuannya sendiri. Nah, ini orang ini. Tidak ada firman sama sekali di dalam. Nggak ada yang hidup, saudara. Akhirnya stres, depresi, akhirnya mau mati. Banyak orang yang seperti itu, saudara. Nah, yang kedua, di tanah yang berbatu dan tanahnya tipis. Ada tanahnya tetapi sedikit. Demikian juga yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu, ialah orang-orang yang mendengar firman itu dan segera menerima dengan gembira. Puji Tuhan, ini jawaban doaku. Terima kasih Tuhan. Tetapi mereka tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila kemudian datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, maka mereka segera murtad. Saudara, penganiayaan, penindasan, penderitaan yang datang waktu saudara terima janji, itu karena firman itu. Saudara pernah alami, waktu saudara terima janji Tuhan, yes Tuhan, ini janji, utangku segera dilunasi, aku akan sembuh. Tiba-tiba, ekonominya makin sulit. Tiba-tiba, badannya makin gak enak. Saudara pernah ngalamin itu? Waktu saudara terima janji, tiba-tiba keadaan kok makin buruk. Saudara, itu tanda-tanda bagus. Kenapa? Karena saudara sudah terima janji. Dan ada, firman Tuhan bilang ini, ada penganiayaan dan penindasan. Karena apa? Bukan karena saudara. Karena firman itu. Karena janji itu. Tuhan mau kasih janji buat saudara.
Dia janji apa? Saudara diberkati, saudara hidup di dalam kelimpahan. Itu janjinya. Tetapi musuh nggak mau saudara hidup dalam kelimpahan, dalam sejahtera, dalam kesehatan, dalam kebahagiaan. Iblis nggak mau. Makanya dia desain sebuah penderitaan dan penganiayaan supaya firman itu nggak tumbuh, saudara. Saudara harus aware, sesuatu yang datang itu mengambil firman yang saudara punya, janji yang saudara sudah pegang, mau ditarik, diambil dari saudara. Ada firman Tuhan berkata gini, tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Iblis akan lari kalau saudara dan saya tunduk dan lawan, saudara. Tidak hanya tunduk, tapi lawan. Kalau saudara tahu, saudara terima janji itu, saudara pegang kuat-kuat. Karena banyak orang, banyak hal yang mau mengambilnya dari hidup saudara. Saudara pegang kuat. Lawan iblis. Karena janji itu yang mau diambil dari dalam hidup saudara. Saudara, selanjutnya. Di tengah semak duri. Ayat 19, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan dan keinginan-keinginan akan hal yang lain masuk menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Saudara, yang pertama tadi, tanah yang berbatu-batu. Yang berbatu-batu itu nggak bisa tumbuh. Berbatu-batu juga ngomong tentang sebuah sakit hati, dendam, amarah, gak bisa mengampuni, kekecewaan, kecewa sama orang, sama pacar mungkin, sama orang tua. Saudara, itu gak bisa tumbuh, banyak batunya. Dan karena banyak batunya, kalau saudara singkirkan batunya, saudara akan bertumbuh dengan baik. Tapi selanjutnya adalah gini, tumbuh, sudah tumbuh, tapi belum gol, belum ada buahnya. Tapi ada hal-hal yang menghalangi firman itu berbuah, yaitu apa? Tipu daya kekayaan, keinginan-keinginan akan hal yang lain. Saudara, tahukah saudara bahwa manusia itu jatuh karena mengejar uang? Saudara tahu kasus yang ada di negeri kita. Karena apa? Coba, berapa nggak cukup? Berapa aja jadi nggak cukup? Terus, karena apa? Karena cinta uang. Saudara tahukah, saudara, bahwa di Lukas 16 Yesus mengajarkan, kamu nggak bisa melayani menyembah dua tuan. Karena kamu akan mengasihi yang satu, kamu akan membenci yang lain. Saudara, kamu nggak bisa mengasihi aku sama Mamon bersamaan, nggak bisa. Kamu akan mengasihi yang satu, kamu akan membenci yang lain. Itu manusia. Saudara, kita harus tahu hubungan kita dengan uang. Saudara, uang itu adalah tuan yang jahat, tetapi dia hamba yang baik. Jadi kalau kita memperlakukan uang itu sebagai tuan, hidup saudara nggak akan karu-karuan. Karena uang itu adalah hamba yang baik. Uang itu selalu attracted to the valuable things. Saudara tahu, semua yang berharga di bumi ini, uang itu selalu tertarik akan hal-hal yang berharga. Emas, perak, visi, mahal itu. Nama baik, reputasi, itu barang-barang mahal, saudara. Uang itu tertarik ke situ. Kalau saudara reputasinya baik, uang itu mengejar saudara. Kalau saudara punya nama baik, berkat itu datang sama saudara. Kalau saudara punya visi yang luar biasa, orang-orang mau invest ke saudara. Banyak perusahaan-perusahaan startup yang masih merugi,
bakar miliaran rupiah setiap bulan, tetapi dapat investor terus sampai triliunan. Kenapa? Karena visinya. Penyediaan provisi itu datang karena dia pro sama visi. Saudara harus punya visinya dulu sebelum provisi itu datang mendukung visi Tuhan buat hidup saudara. Penyediaan Tuhan tidak tergantung dari apa? Dari berapa banyak jumlah uang yang ada di bank saudara. Provisi itu datang karena kita menjalankan visi Tuhan. Hubungan kita dengan uang itu harus benar, saudara. Kalau saudara apa-apa, semua decision saudara tergantung dari berapa jumlah uang yang saudara punya, saudara tidak akan maju-maju. Oh, Tuhan bicara sama saya harus sekolah kedokteran. Tetapi saya nggak ada uangnya, berarti bukan sekolah kedokteran. Jadi Tuhan yang kasih visinya atau uang yang tell you what to do? Oh, kamu nggak bisa sekolah ini karena uangnya nggak ada, berarti kamu jangan sekolah ini, sekolah yang murah-murah aja. Kalau Tuhan bilang saudara harus ke sini, Tuhan akan cukupi berapapun yang saudara punya. Tidak tergantung saudara. Saudara hidup dari source, bukan resource. Banyak orang bicara tentang resource, memberdayakan resources. Saudara, resource, source yang dipakai berkali-kali. Tapi banyak orang yang tidak mau bergantung sama source-nya. Pekerjaan saudara adalah resource. Pekerjaan saudara itu bisa ganti. Amin, saudara. Banyak orang mengejar jabatan pekerjaan sampai kenapa buat apa gitu. Sampai apanya begitu dibagaimanakan apanya. Karena mereka lihat ini sebagai source. Tuhan bilang, aku yang memelihara hidup kamu, bukan pekerjaanmu. Kalau ini ditutup, dia bisa buka yang lain. Karena source-nya bukan itu, dia cuma resource. Kalau udah nggak bisa kepake, diganti. Selangnya itu kalau misalnya udah robek, ya diganti selangnya. Ya, intinya itu keran yang sumber airnya itu kan sebenarnya. Saudara, kita harus berpikir dengan benar prinsip-prinsip kerajaan. Karena tipu daya kekayaan dan keinginan-keinginan yang lain. Saudara, kalau saudara udah punya semua, pasti ada timbul keinginan-keinginan yang lain. Boleh juga nih udah punya 1, punya 2. Boleh juga nih dari punya 2, punya 5. Boleh juga nih dari 5 punya 10, boleh juga kali ya. Saudara bisa bayangin? Jadi akhirnya orang-orang karena nggak ada visinya, mereka mendapatkan hal-hal yang tidak mereka perlukan. Malah akhirnya mereka jatuh di situ, jatuh di hobi, buang waktu di hobi, punya hobi boleh. Tetapi kalau buang waktu di situ, saudara, waktu adalah salah satu resource kerajaan Allah yang paling berharga. Kenapa? Saudara nggak bisa ganti. Apa yang saudara lakukan hari ini tidak akan bisa terulang lagi. Hari ini, cuman hari ini saudara. Sepanjang sejarah kita hidup, hari ini, cuman hari ini. Nggak bisa diulang, nggak bisa ditebus. Kecuali saudara kembali kepada saudara jalan visi Tuhan. Nah saudara, di Yohanes 15 ayat 2, setiap ranting kepadaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Saudara, waktu saudara mulai berbuah, Tuhan itu membersihkannya, dipertajam. Dipertajam lewat apa? Lewat tantangan. Dipertajam lewat apa? Lewat teman-teman dekat saudara. Besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Yang penting itu tajam, bersih, supaya saudara bisa berbuah. Amin. Nah, bagaimana kita bisa memiliki kehidupan yang berbuah? So, yang pertama, receive, believe, menerima, percaya, dan melakukan firman Tuhan.
Saudara, apa yang saudara dengar pagi ini hanya sebuah informasi. Bukan sebuah hal yang bisa mentransformasi hidup saudara. Belum berubah saudara. Waktu saudara menerima firman ini, saudara itu harus merenungkannya dan saudara harus melakukannya. Waktu saudara melakukannya, baru hidup saudara mulai berubah. Banyak orang sudah di gereja puluhan tahun, tapi hidupnya begitu-begitu saja. Penjelasannya adalah firman itu hanya sebagai informasi. Oh ya, saya sudah tahu firman itu. Oh, saya sudah tahu firman itu. Ya sudah tahu saja, tapi tidak melakukan. Saudara, kalau saudara melakukan, saudara itu bisa mengalami perubahan. Firman Tuhan itu punya kuasa kalau dilakukan. Kalau saudara percaya, saudara melakukan. Orang yang nggak percaya, dia tidak melakukan. Kalau saudara percaya hidup firman Tuhan itu bisa merubah hidup saudara, saudara melakukan. Kalau saudara percaya makan buah sama sayur itu sehat untuk kulit, untuk stamina, saudara makan sayur dan buah, betul gak? Kalau saudara tidak pernah makan sayur, saudara tidak pernah makan buah, habis itu saudara sakit-sakitan, stamina saudara gak bagus, ya berarti prinsip saudara tidak percaya. Saudara tahu itu sehat, tetapi saudara tidak melakukannya. Ya hasilnya gak bagus. Saudara, yang kedua, move on. Saudara-saudara tidak bisa merubah masa lalu. Yang lalu sudah, gak usah dwell in it. Gak usah berkutat di masa lalu. Saudara-saudara bisa melakukan hal-hal yang buruk masa lalu. That's okay. Tapi saudara hari ini stop. Jangan lakukan lagi. Hidup saudara bisa berubah. Banyak hal-hal yang buruk mungkin saudara alami. Saudara gak bisa rubah itu. Tapi jadikan itu sesuatu motivasi untuk saudara jadi lebih baik. Move on. Saudara lakukan kesalahan, minta maaf, minta ampun, selesaikan, move on. Udah, jalan aja terus. Hidup itu gak berhenti saudara. Selama saudara punya nafas, Tuhan itu masih punya kesempatan yang baik buat saudara dan saya. Amin saudara. Nah saudara, hal yang terakhir. Efesus 3 ayat 20. Trust God with the outcome. Percayakan hasilnya kepada Tuhan. Efesus 3 ayat 20, bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan. Seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Saudara, saya tutup dengan ini. Tuhan dapat melakukan jauh lebih banyak dari apa? Dari yang kita doakan atau pikirkan. Apa yang suka saudara pikirkan? Apa yang suka saudara doakan? Apakah bagaimana saudara berdoa? Bagaimana saudara berpikir? Itu menentukan seberapa banyak Tuhan melakukan lebih dari itu. Kalau saudara nggak pernah mikirin, tentu saudara tidak pernah doain. Betul nggak saudara? Saudara berdoa tentang hal yang saudara pikirkan. Kalau saudara nggak pernah mikirin, saudara nggak pernah doain. Coba mulai hari ini, saudara doa sama Tuhan. Visi Tuhan buat hidup saudara itu apa? Apa yang saudara mau hal itu terjadi dalam hidup saudara? Saudara imajinasikan, saudara pikirkan, saudara doakan. Saudara, saya punya beberapa mimpi di dalam gereja yang digembalakan, di dalam yayasan untuk menjangkau banyak orang, karya-karya yang saya rindu itu lahir dari ministry, dari pekerjaan. Saudara, saya ambil gambar-gambar, saya ambil foto-foto, saya taruh in my journal book. Saya mau lihat itu. Saya bayangkan tempat ibadah yang hari ini kami pakai itu penuh. Saya foto,
ada fotonya, saya taruh itu, saya lihat. Saya imajinasikan, dan Tuhan akan melakukan lebih daripada yang saya pikirkan, yang saya doakan. Saudara tahu nggak, kalau saudara berdoa buat rumah sendiri, hari ini masih ngontrak, rumah kayak apa yang saudara mau? Berapa harganya? Saudara harus tahu. Kalau saudara mau bisnis saudara berkembang, pekerjaan saudara naik, apa? Saudara, kalau misal saudara punya, maksudnya idola gitu ya, print aja gambar orangnya, mukanya bolongin, ganti muka saudara. Gitu ya. Saudara mau jadi CEO, CEO apa? Ambil foto CEO, mukanya dibolongin, ganti foto saudara. Saudara lihat itu sampai saudara percaya. Kalau itu dari Tuhan, itu akan kejadian, saudara. Tuhan akan mengerjakan jauh lebih dari apa yang kita doakan dan pikirkan. Kalimat yang terakhir, seperti ternyata kuasa yang bekerja di dalam kita. Bukan kuasanya Tuhan loh. Kuasa Tuhan yang bekerja di dalam kita. Kalau saudara percaya firman ini, kuasa firman itu yang bekerja dalam hidup saudara. Makanya waktu saudara memaparkan diri untuk tertanam, dia bertumbuh dengan subur, hasilnya bisa 30, 60, 100. Kalau saudara terima informasi 100, tapi yang saudara lakukan percaya itu cuma 30, ya hasilnya 30. Kalau saudara terima 100, tapi yang saudara lakukan itu 60, ya hasilnya 60. Saya berdoa, saudara. Setiap saudara datang beribadah hari Minggu, dan saya berdoa, hari Minggu aja nggak cukup, saudara. Saudara harus punya komunitas. Teman-teman yang membangun saudara. Saya bisa banyak cerita banyak. Orang-orang yang hidupnya berubah karena mereka tertanam di dalam kelompok-kelompok sel. Saudara, gereja ini ada kelompok sel. Saudara join. Kelompok sel itu bukan program gereja, tetapi wadah untuk menolong saudara supaya hidup saudara itu dikelilingi oleh orang-orang yang benar. Itu menolong saudara. Firman itu dibahas, didoakan, saudara dibantu, di-encourage. Hidup saudara berubah. Amin, saudara. Saya berdoa hari ini, firman ini mengubahkan Bapak Ibu saudara. Haleluya. Mari kita berdiri, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur firman-Mu sudah ditaburkan. Biarlah firman ini Tuhan boleh jatuh di tanah yang subur. Tidak ada batu, tidak ada kerikil, tidak ada semak belukar. Tanah yang subur. Biarlah Tuhan firman itu boleh bertumbuh, berakar, bertumbuh dan berbuah lebat. Dan buahnya itu manis. Biarlah saudara yang mendengar firman ini, saudara berdoa sama Tuhan, Tuhan aku mau firman itu bertumbuh dan berbuah, dan kuasa itu bekerja merubah hidupku. Hamba berdoa melepaskan berkat saat ini ya Tuhan, biarlah Tuhan kuasa-Mu bekerja. Kuasa-Mu yang bekerja melakukan lebih daripada apa yang kami doakan dan pikirkan. Dan kuasa itu Tuhan menghasilkan hal-hal yang supranatural dalam hidup kami. Tuhan, hamba melepaskan juga berkat buat gereja ini, Pastor Joel ya Tuhan, semua tim pengembalaan, setiap pengerja dan jemaat, setiap keluarga masing-masing boleh bertumbuh dengan baik. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Sama-sama katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati.